Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Baik, hari ini kita akan belajar dari tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Baik, kita langsung saja. Di layar terlihat suatu kegiatan dan juga ada bahan-bahan seperti tanah liat, terus ada seperti proses menggunakan tanah liat dibentuk ya menjadi sebuah peralatan. Nah, kira-kira anak-anak bisa menebak kira-kira ini proses apa? Ya, betul. Ini adalah proses pembuatan gerabah. Ya, gerabah itu bahan atau peralatan rumah tangga yang terbuat dari bahan tanah liat. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang proses pembuatan gerabah. Nah, terlihat di gambar ini Lani ya, Lani sedang membayangkan tahap-tahap proses pembuatan gerabah. Nah, nanti secara detail, secara rinci kita pelajari bagaimana cara proses pembuatan gerabah ini. Kita lanjut dulu. Ya, di layar terlihat. Ayo mengamati. Amatilah ilustrasi gambar pada halaman sebelumnya. Ya, yang tadi kita lihat. Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Namun, sebelumnya kamu harus menentukan ide pokok tiap-tiap paragrafnya terlebih dahulu. Ya, boleh kita coba ya. Di layar sudah Bapak siapkan salah satu ide pokok dari gambar itu yang bertuliskan ide pokok proses pembuatan gerabah. Kemudian Bapak sudah mencoba juga membuat ceritanya, dikembangkan proses pembuatan gerabah ini. Ide pokoknya proses pembuatan gerabah, cerita berdasarkan gambar. Nah, ide pokok ini kita bentuk dalam satu paragraf saja dulu. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut antara lain dengan menyiapkan bahan berupa tanah liat, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Setelah jadi adonan, diambil permukaan untuk dibuat bentuk kasar. Dibentuklah sesuai dengan keinginan. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Nah, ini adalah hanya contoh saja pengembangan dari ide pokok tersebut. Sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi. Boleh dibuat oleh adik-adik juga. Misalnya ide pokoknya yang berkaitan dengan gambar tadi. Ya, yang gambar ini. Jadi tidak harus sama dengan apa yang dituliskan di layar ini. Ini tuh hanyalah sebuah contoh. Silahkan dikembangkan ya, supaya menurut pendapat masing-masing tidak apa berbeda. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, nanti ini silahkan dibaca agar dipahami cerita tentang
bagaimana nanti berkaitan dengan gerabah. Ya. Ayo membaca. Nah, di sini sudah terlihat berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Nah, Pulau Madura itu salah satu pulau yang ada di Pulau Jawa ya, tepatnya berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, nanti kamu boleh baca-baca dari paragraf demi paragraf. Baca paragraf 1, baca paragraf kedua, dibaca. Baca paragraf 3. Oke, paragraf 4 di bawah ya lanjutannya. 4 ya. Paragraf 5, paragraf 6, paragraf 7, paragraf 8. Nah, ini masih paragraf 8, 9, 12 juga ya, 10, 11. Nah, seperti itu. Silahkan dibaca ya. Nah, ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Ya. Di layar sudah Bapak coba jawab ide pokok dari paragraf 1. Mari kita lihat dulu ke bacaan paragraf 1 itu yang ini. Ya, yang ini. Nah, ingat ya bahwa ide pokok itu berada pada kalimat utama. Ingat, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, salah satu kalimatnya itu pasti menjadi kalimat utama, sedangkan yang lainnya menjadi kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Dari bacaan ini, di paragraf 1 ini, setelah dilihat mana kalimat utama atau kalimat inti, ditemui pada kalimat yang di awal. Seperti ini. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Inilah kalimat intinya, sedangkan ini adalah kalimat hanya penjelas atau pengembangan saja dari kalimat utama ini. Nah, diwarnain ya supaya jelas. Inilah yang menjadi kalimat utama. Sedangkan ini adalah kalimat penjelas. Di dalam kalimat utama inilah terdapat namanya ide pokok. Oke, boleh dituliskan di sini. Nah, seperti ini. Silakan nanti dilanjutkan ya. Paragraf 2, 3, dan seterusnya ya. Silakan ya, ditambahkan lagi, diisi bukunya, jangan dibiarkan kosong. Ya, sampai 11 paragraf. Kita lanjut, ayo berlatih. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, ini adalah kebalikan dari menentukan ide pokok. Sedangkan sekarang sudah diperlihatkan ide pokoknya, gitu ya. Nah, ini ide pokoknya nih. Nah, sudah terlihat, sudah disediakan ide pokok. Pertanyaannya sekarang adalah, atau perintahnya sekarang adalah, mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Ingat tadi ya, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Salah satunya kalimatnya adalah kalimat utama. Nah,
isikan kalimat utama itu, maksud Bapak, isikan ide pokok ini ke dalam kalimat utama. Nah, kalau kita lihat, kita baca ya, salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Iya, kita kasih titik ya. Nah, tanah liat banyak kegunaannya. Nah, di sini ya, di sini adalah yang menjadi kalimat di sini, maaf, di sini adalah nggak bisa diwarnai, maaf. Baca. Ya, jadi ini adalah kalimat tidak bisa. Ini adalah yang menjadi kalimat utama karena ada penggunaan kata manfaat. Nah, boleh diganti istilahnya, tidak apa-apa. Jadi tidak selalu sama antara ide pokok dengan kalimat utama. Yang terpenting adalah ada kata-kata intinya atau yang dimaksud tertulis di dalam kalimat utama itu. Oke, sudah semakin bisa ya memahaminya. Tolong nanti dilanjutkan ide pokok yang kedua, ide pokok yang ketiga. Jadi nanti dibuat seperti ini ya, berbentuk paragraf. Oke, Bapak harap udah bisa. Ini lanjut dibaca-baca lagi tentang sejarah gerabah ini ya, dan prosesnya. Cerita Lani dan ayahnya ke tempat produksi gerabah. Silahkan dibaca. Ayo renungkan, pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tua kamu, walaupun memiliki profesi itu pekerjaan yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lalu bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Iya, orang tua sudah seharian ya bekerja keras, baik ayah maupun bunda. Nah, giliran kamu adalah sebagai siswa, sebagai pelajar, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, giat belajar dan berprestasi, jangan mengecewakan orang tua. Itu seperti itulah yang menjadi renungan kita. Sedangkan kerjasama dengan orang tua, mintalah kepada orang tuamu untuk menceritakan profesinya. Kemudian catatlah dan susunlah menjadi sebuah cerita menarik. Oke, ini silahkan juga dikerjakan ya. Tanyakan pekerjaan orang tuamu, baik ayah maupun ibu. Dicatat, boleh dituliskan di halaman ini juga tidak apa-apa. Baik, demikian penjelasan singkat dari Bapak. Semoga bermanfaat. Jika masih ada kendala-kendala yang kurang paham, silahkan ditanyakan lewat WA Group. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih.